rasa yang terungkap, tatapan yang tak pernah disadari. Alia selalu duduk di bangku paling belakang setiap kali kuliah dimulai. Bukan karena ia tak ingin terlihat, tapi karena dari sanalah ia bisa leluasa menatap pria yang diam-diam mengisi ruang hatinya, Raka, mahasiswa berprestasi yang selalu jadi pusat perhatian. Raka memiliki senyum yang menenangkan, cara berbicaranya sopan, dan selalu ringan tangan menolong siapapun. Alia tahu, cintanya ini tak mungkin dibalas. Dunia mereka terlalu jauh. Raka anak keluarga terpandang, sementara Alia hanya gadis sederhana yang bekerja paruh waktu demi biaya kuliah. Setiap hari ia menulis di buku kecilnya, sebuah diary berisi kalimat yang tak pernah sampai. Hari ini kamu tersenyum pada dosen, tapi aku pura-pura sibuk menulis agar tak ketahuan menatapmu terlalu lama. Ia tidak pernah berharap lebih, hanya ingin menyimpan rasa itu sendiri. Cinta dalam diam baginya adalah bentuk doa, tak menuntut balasan, tapi tetap tulus mendoakan kebahagiaan orang yang dicintai. Namun di balik senyumnya yang tenang, ada sesak yang tumbuh setiap kali melihat Raka tertawa bersama teman-teman perempuannya. Dunia seolah memberi jarak yang tak bisa ia lewati. Alia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, sambil berbisik pelan, "Mungkin cukup aku yang tahu perasaanku." Saat dunia bertemu. Suatu sore, hujan turun deras. Semua mahasiswa berlari-lari kecil mencari tempat berteduh. Alia yang tak membawa payung hanya bisa menunggu di depan gerbang kampus, menggigil pelan. Saat itu, sebuah payung tiba-tiba terbuka di atas kepalanya. Sendirian, suara lembut itu membuat jantungnya berhenti sejenak. "Raka." Alia hampir tak percaya. Ia hanya mengangguk pelan, suaranya tercekat. "Yuk bareng, rumahmu ke arah mana?" tanyanya. Perjalanan singkat itu terasa seperti mimpi. Raka berbicara ramah, menanyakan hal-hal sederhana. Alia menjawab singkat, takut suaranya terdengar bergetar. Saat mereka sampai di depan kos Alia, Raka tersenyum. "Hati-hati ya, nanti bisa sakit kalau kehujanan terus." Malamnya Alia menulis di buku kecilnya lagi. "Hari ini Tuhan izinkan aku berjalan di bawah payung yang sama dengannya. Mungkin ini cara Tuhan bilang, cintaku tidak sepenuhnya mustahil." Sejak hari itu, dunia Alia berubah. Ia tak lagi menatap dari jauh. Raka mulai menyapanya di kampus, menanyakan tugas, bahkan terkadang duduk satu meja di kantin. Namun Alia tetap menjaga jarak, takut perasaannya terbaca. Ia tahu, terlalu berharap bisa berarti terluka. Luka yang disembunyikan. Kedekatan mereka makin terasa, namun perlahan Alia mendengar kabar. Raka sedang dijodohkan oleh keluarganya dengan Anya, gadis cantik yang juga kuliah di kampus mereka. Alia tersenyum di luar, tapi hatinya remuk. Ia menulis lagi di buku kecilnya itu, "Aku tahu tempatku bukan di sisimu, tapi izinkan aku mencintaimu tanpa mengganggu langkahmu." Meski begitu, Raka tampak gelisah akhir-akhir ini. Ia sering diam saat bersama Anya, lebih sering melamun, bahkan terkadang menatap Alia dengan sorot yang tak bisa ia artikan. Suatu hari Alia melihat Raka di taman kampus, sendirian. Ia memberanikan diri menghampiri. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya lembut. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kadang aku iri sama orang yang bisa bebas menentukan cintanya." Ucapan itu menusuk hati Alia, tapi ia hanya menunduk. "Semoga kamu bahagia, Rak," katanya pelan, menahan air mata. Malam itu, Alia memutuskan menjauh. Ia berhenti datang ke kelas yang sama, memilih jadwal berbeda. Ia tidak ingin menjadi alasan seseorang merasa bersalah mencintai. Kepergian yang tak terucap. Tanpa sepengetahuan siapapun, Alia mendapat beasiswa keluar kota. Ia memutuskan pergi tanpa pamit pada Raka. Hari terakhirnya di kampus, ia menulis surat dan menyelipkannya di buku perpustakaan yang sering mereka baca bersama. Surat itu berisi ungkapan cinta yang tak pernah terucap. "Jika suatu hari kamu menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku pernah mencintaimu dengan cara paling diam." Raka datang ke kampus keesokan harinya mencari Alia yang tak muncul. Saat ia tahu Alia pindah, ada sesal yang menyesakkan dadanya. Ia menemukan surat itu beberapa hari kemudian dan hatinya hancur. Ia baru menyadari, cinta yang selama ini ia cari ternyata ada di hadapannya.
Tapi terlambat, tahun-tahun tanpa kabar. 2 tahun berlalu. Raka sudah bekerja di perusahaan ayahnya, tapi hidupnya terasa kosong. Ia menjalani hari-hari tanpa semangat, selalu teringat gadis bermata lembut itu. Suatu malam, ia membuka kembali surat Alia yang sudah mulai kusam. "Aku mencintaimu dalam diam." Kalimat itu menamparnya. Ia mulai mencari Alia, menghubungi teman-teman lama, bahkan ke kampus. Namun tak ada yang tahu di mana gadis itu kini berada. Sementara itu, Alia kini bekerja sebagai guru sukarela di sebuah desa kecil. Hidupnya sederhana, tapi hatinya tenang. Ia masih menyimpan buku kecil itu, penuh tulisan tentang Raka, namun kini tak lagi menyakitkan. Namun takdir punya cara sendiri mempertemukan dua hati yang belum selesai. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, Alia menghadiri seminar pendidikan di kota. Di sana, ia menjadi salah satu peserta yang terpilih untuk memberi presentasi. Saat berdiri di panggung, pandangannya terpaku pada satu sosok di barisan depan, Raka. Mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Setelah acara selesai, Raka berlari menghampirinya. "Alia, ini benar kamu?" Alia hanya bisa menatap, tak percaya. "Raka?" Tanpa pikir panjang, Raka memeluknya. "Aku mencarimu kemana-mana." Suaranya bergetar. Alia menahan air mata. "Kenapa sekarang?" "Karena aku baru sadar, aku juga mencintaimu dalam diam," jawabnya lirih. Pertemuan itu membawa mereka kembali saling mengenal. Raka sering berkunjung ke tempat Alia mengajar, membantu memperbaiki fasilitas sekolah. Alia sempat ragu menerima perasaannya. "Raka, dunia kita tetap berbeda. Aku takut kehilangan lagi." Raka menggenggam tangannya erat. "Justru karena itu aku tak mau diam lagi. Aku sudah belajar, cinta bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tulus kita bertahan." Untuk pertama kalinya, Alia membiarkan dirinya bahagia tanpa rasa bersalah. Mereka mulai berjalan berdampingan, tak lagi dalam diam, tapi dalam keberanian. Cinta yang akhirnya terucap. 2 tahun kemudian, Raka melamar Alia di sekolah tempat ia mengajar. Murid-muridnya menaburkan bunga, dan Alia meneteskan air mata haru. "Dulu kamu mencintaiku dalam diam," ucap Raka sambil tersenyum. "Sekarang, biarkan aku mencintaimu dengan suara yang lantang." Alia tertawa di antara tangis bahagia. "Akhirnya, doa yang kusembunyikan di antara halaman buku kecilku dijawab Tuhan dengan indah." Cinta mereka, yang dulu lahir dalam kesunyian, kini tumbuh dalam terang. Dan dari balik langit senja, dua hati yang pernah terpisah oleh diam akhirnya bersatu. Bukan karena takdir semata, tapi karena mereka sama-sama berani mencintai. Temani rasa yang sederhana, kau genggam tangan